untuk mengadon menggunakan tangan, saya akan bagikan triknya bagaimana cara mengadon menggunakan tangan. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan semuanya. Ada tepung terigu 400 gram di sini saya sediakan, dan ada lagi tepung terigu 100 gram. Ini saya pisahkan. Kenapa saya pisahkan? Supaya nanti waktu saya mengadon ada tambahan tepung untuk tambahkan adonannya yang nanti kelembekan seperti itu, supaya nanti adonannya ini bisa tercampur merata seperti itu ya. Tapi nanti kita bikin biang dulu ya. Jadi ini 100 gram tepung terigu, yang di sini 400 gram, supaya nanti kita gampang mengadonnya seperti itu. Terus ini ada pewangi arome ya. Terus ada ragi ya. Terus ada gula pasir, ada susu bubuk, terus ada butter, ada mentega, ada garam. Ini yang sudah saya satukan. Terus ada susu cair yang dingin. Terus ada air es ini ya. Terus ini ada pelembut. Saya pakai bread Farfait yang ini. Terus untuk bread softenernya saya pakai Farfait gel yang ini. Nanti kalau misalnya mau diganti bahan pelembutnya juga boleh, atau nggak mau pakai bahan pelembut juga boleh, tergantung selera. Nah, untuk kita mulai mengadonnya pakai tangan, pertama-tama kita harus bikin biangnya dulu ya. Jadi harus bikin biangnya. Tepung terigu ini saya sisihkan dulu di sini ya. Jadi kita bikin biangnya. Nah, ini dia susu cair. Oke, susu cair, gula, ini langsung saya satukan. Oh iya, telurnya belum ada ya. Telurnya 2 butir, maaf tadi belum sediakan telurnya 2 butir. Jadi ini kita campurkan dulu. Kenapa gula harus dicampurkan ke bahan cairnya? Karena gula ini kan susah larutnya ibu-ibu. Jadi supaya dia gampang larutnya, memang kita harus campurkan sama bahan cairnya seperti itu. Apabila nanti kita langsung campurkan ke adonannya, ini bahan keringnya nanti susah tercampur merata. Nah, kalau misalnya nanti susah tercampur merata, nanti permasalahannya untuk bikin adonan roti ini nanti karena gulanya tidak tercampur merata sama adonannya, dia akan mengganggu cara kerja ragi. Dan akhirnya waktu kita proofing adonan roti, itu akan menyebabkan rotinya kurang bervolume seperti itu. Karena si gula ini dia mengganggu cara kerja ragi, supaya nanti waktu kita proofing adonan roti, rotinya nanti kurang mengembang seperti itu adonannya. Dan nanti hasilnya juga bisa kering seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kita larutkan dulu gulanya, telur ya, seperti itu. Terus air dingin, boleh pakai air suhu ruang juga boleh. Saya gunakan 100 dulu. Dan kalau misalnya ibu-ibu mau diganti gula halus, itu nanti dia akan ada penambahan tepung. Karena kenapa? Gula halus ini kalau kita gunakan, mungkin ada ibu-ibu yang berpikiran, oh nggak usah pakai gula pasir nih, pakai diganti gula halus aja, langsung dituang di bahan keringnya ini ya. Nanti akibatnya apa bu? Kalau kita pakai gula halus, nanti akan ada penambahan tepung terigu lagi. Karena kenapa? Gula halus itu dia lumer ya. Kalau misalnya kita cairkan, otomatis akan ada cairan airnya, dan itu akan ada penambahan yang namanya cairan air atau susu, dan akan akan ada penambahan tepung terigu lagi maksud saya ya. Nanti ukuran untuk resepnya ini akan bertambah lagi nanti ya, bahan keringnya seperti itu. Jadi kalau saya sih sarankan pakai ini aja ya, pakai gula pasir aja, langsung kita di sini kita satukan biar dia bisa tercampur merata ya. Nah, ini raginya ya. Jadi kalau misalnya kita
raginya ini langsung kita campurkan ke adonan keringnya, itu juga nanti adonannya itu tidak tercampur merata karena masih ada ragi ya yang tidak betul-betul larut sama adonan roti yang kita bikin. Jadi lebih bagusnya kita juga harus letakkan di bahan cairannya ini, biar nanti cara kerja raginya ini cepat dia ngembangin adonan. Kalau misalnya nanti kita letakkan di bahan keringnya, raginya kan susah larut bu ya, nanti itu kurang bagus untuk adonan rotinya. Ini saya gunakan 7 gram ya, 7 gram kurang sedikit lagi. Oke, 7 gram. Jangan lupa kita aduk-aduk dulu ya, diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Oke, ini biangnya sudah saya istirahatkan 7-10 menit. Nah, ini dia. Berarti ini sudah bagus untuk kita bikin adonan roti. Ya, sudah jadi biang nih. Coba dilihat. Berbuih dia. Kalau misalnya kita mau cek ragi itu bagus atau tidaknya, dilarutkan dulu pakai air. Nanti kalau misalnya dia berbuih, berarti kan raginya bagus, aktif seperti itu. Jadi seperti ini ya, raginya aktif. Nah, selanjutnya langsung saja kita bikin mengadonnya pakai tangan ya. Pertama-tama ibu-ibu ya, pertama-tama kita masukin ya susu bubuk. Untuk tepungnya nanti ini kita gunakan ya. Kita tutup dulu. Terus bread impropernya ini saya gunakan 3 gram. Ya, saya timbang dulu di sini. 3 gram. 3 gram. Terus bread gelnya saya gunakan 10 gram. Oke. 10 gram atau maksimalnya 14 gram. Oke. Selanjutnya ini tangan sudah saya cuci bu ya, sudah steril. Jadi lanjut saya aduk-aduk dulu gini biar tercampur merata. Pakai tangan ya. Kita campur dulu ya. Terus ini ada larome, pewangi roti. Ini wangi loh kalau kita gunakan, kayak roti-roti yang ada dijual di toko-toko itu. Pakainya dikit aja. Setengah sendok teh ujung-ujungnya, nggak boleh banyak, nggak boleh banyak nanti saya seret gitu. Nah, kita campur-campur dulu gitu. Nah, selanjutnya bahan cairan ini semua kita tuang. Tidak boleh sedikit-sedikit mengadonnya. Begini, tidak boleh. Ya, tuang semuanya. Tapi nggak apa-apa sih, sisakan sedikit aja. Ya, sedikit aja kita sisakan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya. Sampai merata. Jangan kaget adonannya lembek ya. Lengket di tangan. Itu memang saya sengajakan. Ya sayang ya. Memang disengajakan. Adonannya lembek. Kalau tidak lembek nanti tidak mau tercampur merata. Lebih baik adonannya kelembekan, bahan-bahannya bisa tercampur merata daripada kita nuang adonannya sedikit-sedikit, itu nanti adonannya bergerindil, terus nanti keras, nanti susah tercampur merata. Nah, kalau sudah susah tercampur merata kan susah kalisnya. Jadi memang saran saya memang bahan cairan harus dituang semuanya. Ya, seperti itu. Nah, ini saya tuang lagi. Ada gula dikit. Ya.
Jadi memang seperti ini. Emang adonannya lembek ya. Saya sengajakan lembek. Jadi memang harus diaduk-aduk begini. Nah, ini adonannya lembek, jangan khawatir. Kenapa tadi saya sisakan tepung? Ini supaya bisa mengakali nanti adonannya bisa sesuai yang kita inginkan. Jadi sedikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke. Ya, kita adon gitu Bu ya. Terus kita ambil lagi tepungnya seperti ini. Sedikit-dikit, nggak boleh banyak-banyak. Kita. Oke. Ini saya pakai 2 tangan ya ibu-ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita adon setengah kalis dulu, baru kita istirahatkan 15 menit. Setelah itu nanti terakhir margarin kita mix ke adonannya sudah setengah kalis ya. Jadi untuk mencampurkan butter sama margarin sama garamnya itu nanti ya ibu-ibu ya. Nah, ini kita istirahatkan dulu ya, diistirahatkan dulu. Ini memang belum kalis dia, kita istirahatkan dulu ya. Istirahatkan dulu, waktunya sekitar 15 menit. Ditutup seperti ini. 15 menit adonannya. Nah, ini mulai kalis, kelihatan ya kekalisannya. Nah, ibu-ibu, setelah itu kita baru campurkan mentega, margarin sama garam ya, biar gampang. Nih, adonan udah mulai kalis Bu. Boleh kita campurkan langsung pakai baskom aja dulu ya, biar gampang. Ya, ini kita ini lagi. Kalau misalnya mau margarinnya duluan itu boleh. Kalau margarinnya mau terakhir juga boleh. Kalau saya margarinnya duluan dulu lebih bagus, ibu-ibu ya, biar nggak capek. Diurut-urut, nggak tenaganya nggak tenaga dalam kok ini ibu-ibu ya. Tenaganya biasa aja ya. Diurut-urut ya. Aman kok. Kalis kok nanti dia. Jadi tadi waktu kita bikin adonannya ini, itu boleh margarinnya langsung kita campurkan semuanya ya. Terus kita sisakan tepung lagi. Kalau memang masih kelembekan, gampang kok kita atasin, kasih tepung aja sedikit ibu-ibu. Untuk penambahan tepung untuk bikin adonan roti ini, kalau misalnya dia kelembekan nggak masalah, kasih aja tepung. Tidak akan ada nanti perubahan rasa atau gimana. Tetap nanti hasilnya bagus. Orang itu tambahin cuma paling 2 sendok, 3 sendok ya. Kayak gitu. 5 menit. Oke, kita istirahatkan 5 menit, kita tutup. Oke, sudah 5 menit saya istirahatkan, paling maksimalnya 10 menit. Oke. Jangan lupa pakai
margarin tangannya. Ini saya cubit. Ya seperti ini. Seperti diadon menggunakan mesin. Nih.